Selamat sore Pak Efrizal. Selamat sore, Mbak. Pak Efrizal, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau konfirmasi dulu korban terakhir ada jumlahnya lebih dari 24.000. Angka pastinya berapa Pak Efrizal? Untuk jumlah korban lebih kurang 24.382 orang. Ada 24.382 korban investasi bodong yang tersebar di Provinsi Riau ya Pak Efrizal. Sejauh ini penyelidikan aset tersangka yang dilakukan polisi seperti apa? Jadi terkait dengan aset yang dimiliki oleh tersangka, sementara ini masih kita lakukan, ada beberapa yang sudah kita amankan barang buktinya, lebih kurang ada kendaraan, roda 4 ada 2, kemudian buku tabungan, buku rekening, dan sementara ini dari penyidik masih melakukan pendalaman terkait dengan aset-aset lainnya. Asetnya masih didata begitu untuk bisa dihitung begitu ya Pak, apakah ini bisa dikembalikan atau tidak uang korban. Tapi korbannya ada 24.000, kerugiannya miliaran rupiah, yang tertangkap masih satu tersangkanya. Sejauh ini yang didapat dari informasi pemeriksaan apa saja, kenapa bisa begitu banyak korbannya Pak? Ya, jadi untuk menjalankan kegiatan ini, tersangka merekrut 31 dari ketua kelompok. Oke. Dari ketua kelompok ini kemudian meyakinkan masyarakat dengan bisnis investasi. Dari 31 orang atau 31 kelompok yang direkrut oleh tersangka ini, apakah pengejarannya terus dilakukan informasinya? Pasti, Mbak. Jadi karena ini kita kan masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi, seandainya nanti mengarah kepada 31 orang ini, tentunya kita akan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka ini. Pak Efrizal, modusnya adalah mengiming-imingi arisan dengan nantinya timbal balik sembako, uang, emas hingga sepeda motor. Berapa saja yang diminta, jumlahnya yang diminta kepada korban untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar? Itu beragam. Jadi ada yang sistemnya menanamkan, misalnya contohnya menanamkan 100.000, dia dapat dalam waktu 10 hari dapat 500.000, Mbak. Dijanjikan oleh tersangka. Oke, jadi memberikan skemanya dengan memberikan tenggat waktu 10 hari bisa mendapatkan uang lebih besar. Apakah artinya bisa mendapatkan korban ribuan, puluhan ribu ini, apakah artinya memang dia mengabulkan janjinya pada awal-awal perjanjian ini? Iya, jadi dia sistemnya gali lubang tutup lubang, Mbak. Jadi Oke. dari masyarakat yang menanamkan uangnya kepada tersangka, itu nanti akan diputar lagi oleh si tersangka untuk memberikan kepada orang yang sudah terdahulunya. Jadi sistemnya gali lubang tutup lubang sehingga sampai ribuan korban baru ketahuan akhirnya begitu Pak Efrizal? Iya, benar, Mbak. Pak Efrizal, Anda bisa ceritakan korbannya ini ada puluhan ribu, ini asalnya dari kalangan mana saja kalau kita bisa lihat latar belakang ekonominya? Kalau latar belakangnya berdasarkan data di lapangan, Mbak, rata-rata sih ibu rumah tangga menjadi korbannya, Mbak ya. Kemudian itu ada juga yang dari luar dari wilayah Kabupaten Indragiri. Jika melihat latarnya ini kebanyakan ibu rumah tangga, apakah memang modusnya ini mendekati ibu-ibu rumah tangga melalui kegiatan khusus begitu? Karena kegiatan ini kan dikemas dalam bentuk arisan, Mbak. Jadi arisan yang dibuat adalah arisan sembako, investasi uang, kemudian elektronik, sepeda motor, dan emas murni. Sejauh ini tadi Pak Efrizal mengatakan polisi masih mengejar ada ketua-ketua kelompok sebanyak 31 kelompok. Dari 31 kelompok ini apakah ada yang sudah berhasil diperiksa Pak Efrizal? Sudah ada, Mbak. Sudah kita lakukan pemeriksaan. Tapi kita kan tentunya masih ada bukti pendukung lainnya yang harus kita kumpulkan sehingga si 31 orang ini bisa kita lakukan penahanan. Pak Efrizal, saya masih tertarik terkait aset dari tersangka karena kerugiannya begitu besar dan korbannya begitu banyak. Nah, asetnya ini selama ini yang didata masih berupa uang dan juga sepeda motor. Tapi adakah
aset yang sudah digunakan untuk menghilangkan jejak dari investasi bodong ini? Sementara ini masih pengembangan dari penyidik. Nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut. Masih dikembangkan oleh penyidik, sejauh ini data-data yang didapat dari aset tersangka begitu ya Pak Efrizal. Terima kasih Iya. Kapolres Indra Giri Hulu AKBP Efrizal telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.